Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang penyajian data dan distribusi frekuensi bagian kedua. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang bahwa distribusi frekuensi juga terbagi menjadi dua, yaitu distribusi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Yang pertama adalah distribusi frekuensi relatif. Relatif adalah artinya perbandingan, dibandingkan ya dengan nilai secara keseluruhan dari variabel atau data. Jadi frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total seluruhnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Jadi distribusi frekuensi relatif adalah kita mencari berapa persentasenya dari kelas-kelas interval tertentu atau dari data tertentu dari suatu besaran frekuensi dengan menampilkan persentase dari keseluruhan data atau total distribusi frekuensi. Oke, langsung aja contohnya adalah di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan jenis kelompok, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 dengan interval nilai 215 sampai 2122 dan seterusnya. Ini intervalnya atau jenjang datanya. Di sini jumlahnya adalah kelas 1 dengan interval 215 sampai 2122 berjumlah 14 dan seterusnya. Nah, bagaimana mencari frekuensi relatif atau frekuensi relatif dengan persentase? Yang pertama adalah frekuensi relatif atau persentase adalah pertama dengan misalnya kita mencari yang frekuensi 14 berapa sih persentasenya dari keseluruhan data. Nah, jumlah frekuensi ini terdapat 20 ya. 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 20. Ya, jadi caranya adalah ketika kita mencari frekuensi relatif baris pertama yaitu 14 dibagi 20 jumlah frekuensi n-nya ya dikali 100 mendapatkan 70. Artinya 14 itu merupakan 70% dari keseluruhan total frekuensi. Selanjutnya misalnya 3 dibagi 20 dikali 100 mendapatkan 15. Ini adalah frekuensi relatif persentase 70%, 15%, 5%, 5%, 5% dari jumlah frekuensi secara total. Ya, itulah yang dinamakan frekuensi relatif. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Apa sih frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Kumulatif artinya menjumlahkan frekuensi sebelumnya dengan frekuensi setelahnya. Jadi frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat aja contohnya. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari, merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah n. Ya. Jadi di sini misalnya ada suatu distribusi frekuensi kelompok dengan interval dengan beberapa kelas. Di sini frekuensinya jumlah dari nilai-nilai interval per kelas. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana cara nyarinya? Yang pertama adalah interval 1 sampai 5. Kelas interval 1 sampai 5 itu sebanyak 4
frekuensi atau 4 jumlah, berjumlah 4 data. Di sini frekuensinya secara keseluruhan berjumlah 41. Nah, jadi kumulatif adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi di sini ada frekuensi 4. Ini dimulai dari yang terendah 4 berjumlah 4. Nah, selanjutnya adalah ketika berjumlah 4 menjadi 4 ditambah 3 menjadi 7. 7 ditambah 4 menjadi 11. 11 ditambah 2 menjadi 13. Ya, jadi 4 di sini adalah 4 tambah 0, 4. 7 di sini dapat dari mana? 4 ditambah 3. Ya, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Terus sampai bawah sehingga mencapai total dari frekuensi sebanyak 41. Ini namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kelas 1 sampai 5 kurang darinya berapa? Kurang dari 1 sampai 5 ada berjumlah 4. Kelas kurang dari 6 sampai 10 berjumlah 7. Kelas interval 11 sampai 15. Kelas kurang dari interval 11 sampai 15 itu sebanyak 11 frekuensi kumulatif dan seterusnya sampai bawah. Itu namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau lebih dari kebalikannya. Merupakan pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari terendah dan jumlahnya akhirnya adalah 0. Jadi begini. Datanya sama seperti di atas ya. Jadi misalnya ini interval 1 sampai 5 berjumlah 4 frekuensi. Ini artinya adalah lebih dari. Jadi kelas pertama 1 sampai 5 lebih dari 1 sampai 5 itu sebanyak 41 data. Bacanya seperti itu. Kelas kedua 6 sampai lebih dari kelas 6 sampai 10 itu sebanyak 37. Nah, jadi 41 dikurang 4, 37, 37 dikurang 3, 34, 34 dikurang 4, 30 dan seterusnya sampai bawah sampai 0 ya. Jadi 41 ini keseluruhan jumlah frekuensi dimulai dari atas 41. Jadi jumlah frekuensi 1 sampai 5, jumlah kumulatif lebih dari 1 sampai interval 1 sampai 5 itu sebanyak 41. Nah, terus turun ke bawah dikurang 3, dikurang lagi 4, dikurang lagi 2, dikurang lagi dan seterusnya. Itu namanya frekuensi kumulatif, yaitu pengurangan dari jumlah data keseluruhan n dengan frekuensi tiap kelas dimulai dari kelas terendah. Oke ya. Jadi kalau ditampilkan frekuensi kumulatif tabel di atas secara lengkap seperti ini. Ini intervalnya, ini frekuensinya, jumlah dari masing-masing interval atau kelas. Ini kurang ke frekuensi kumulatif kurang dari, dan ini frekuensi kumulatif lebih dari ya. Jadi kalau kurang dari itu dari bawah ditambah. Nah, kalau kumulatif itu dari keseluruhan dikurang dan seterusnya. Paham ya? Gampang dipelajari pelan-pelan. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ini yang ketiga. Yang pertama distribusi frekuensi relatif, yang kedua distribusi frekuensi kumulatif, dan ini campuran distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ya. Jadi distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Nah, jadi rumusnya adalah F kumulasi sama dengan F ya kumulasi kelas dibagi N dikali 100 ya. Frekuensi kumulasi atau frekuensi kumulasi relatif kumulatif sama dengan F
kumulatif dibagi N dikali 100. Contohnya adalah di sini ada suatu tabel ya, distribusi frekuensi relatif. Ini interval kelasnya, jenjang-jenjang nilainya, ini frekuensinya, ini jumlahnya 65 secara keseluruhan. Ini persentase dari relatif jumlah 6 ini secara keseluruhan 65. Yang berjumlah 6 kelas 1 sebanyak 92%. Ini kelas 2 interval 35 sampai 44 sebanyak 8%. Maka frekuensi kumulatifnya adalah sebanyak 20% secara keseluruhan data. Ini soalnya, lalu kita buat frekuensi kumulatif dari tabel berikut ya, seperti di atas. Jadinya seperti ini. Nah, tadi tabel di atas ini ya, kalau kita geser ke samping ke frekuensi kumulatif kurang dari lebih dari, maka jadinya seperti ini yang pojok ini. Ini frekuensinya, ini tadi kan jumlahnya 65. Jadi yang frekuensinya 6, ini frekuensi kumulatif 0, 6, 6 tambah 8, 14, 14 tambah 11, 25, 25 tambah 14, 39, dan seterusnya sampai 65. Dan yang kumulatif sebaliknya adalah dari atas 65, jumlah secara keseluruhan, dikurang 6 menjadi 69, dikurang 8 menjadi 51, dan seterusnya sampai dengan 0. Nah, terus bagaimana cara mencari distribusi kumulatifnya yang dikombinasikan? Yang pertama adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Jadi ada dua ya, kurang dari dan lebih dari. Caranya adalah 0, yang pertama ini ya. Pada baris pertama kan ini 0. 0 dibagi jumlah data 65 dikali 100 menjadi 0%. Terus yang kedua adalah 6. 6 ini ya, 6 ini ya. Ini kan 0, 6. 6 bagi 65 dikali 100% menjadi 9,2%. Selanjutnya 14 dibagi 65 dikali 100 sama dengan 22%. Ini yang, dan selanjutnya diteruskan sendiri. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi relatif kumulatif. Ya. Ini yang pertama, ini distribusi kurang dari, ini kita lihat di sini. Kurang dari 25 itu sebanyak 0%. Kurang dari 34 itu sebanyak 9,2% nih hasil yang ini ya. Ditaruh sini 0, 92, 22. Data kelas yang kurang dari 44 sebanyak 22. Terus sampai mencapai 100%. Ini namanya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang selanjutnya adalah lebih dari. Lebih dari sini dimulai dari 65. Jadi 65 dibagi 65 dikali 100 sama dengan 100%. Nah, jadi ini yang lebih dari atau sama dengan 25 itu menurut 100%. Terus 6 selanjutnya 59 bagi 65 dikali 100 menjadi 91%. Ya. Jadi dari keseluruhan dulu 100%, 90%. Jadi lebih dari 25 atau sama dengan 25 sebanyak 100%. Lebih dari bilangan 34 atau sama dengan 34 sebanyak 91%. Terus dari atas atau dari total keseluruhan sampai 0 ke bawah, itu kebalikan dari kurang dari, ini menjadi lebih dari ya. Jadi 78 misalnya ini dapat dari mana? Nah, di sini 51 bagi 65 n data kali 100 sama dengan 78%. Di sini 70 dan seterusnya. Gampang ya, dipelajari lagi pelan-pelan. Oke, selanjutnya adalah kita udah selesai tentang distribusi frekuensi. Kita melihat jenis dari penyajian data yang lain. Selanjutnya ada grafik. Apa sih itu grafik? Nah, jadi grafik dapat digunakan sebagai laporan. Kenapa? Karena grafik ini berbentuk gambar-gambar atau sesuatu visualisasi dari data yang mana orang lebih tertarik ya melihat data berdasarkan gambar atau visualisasi data. Grafik data dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna.
jadi melihat data dengan lebih simple, lebih sederhana, lebih jelas dengan menggunakan grafik, dengan menggunakan penyajian grafik. Contohnya adalah di sini ada grafik histogram. Apa sih grafik histogram itu? Merupakan diagram balok. Ya, diagram balok teman-teman mungkin sudah mengetahui. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dengan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Di sini misalnya ada data, ya datanya sama seperti tadi, kelas pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Di sini nilai intervalnya 215 sampai 2122 sebanyak 14, terusnya sampai bawah. Nah, lalu dari tabel ini kita buat grafik histogramnya. Bagaimana caranya? Ya, seperti ini jadi gambarnya ya. Histogram balok ya. Jadi yang atas adalah jumlah frekuensinya, yang bawah adalah kelasnya. Tadi kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelas 1 itu jumlahnya 14 ya. Ke atas 14. Nah, kelas 2 jumlahnya 4 ya. Ini sebanding lurus dengan 4 dan selanjutnya 1, 1, 1, 1. Ini namanya penyajian data melalui histogram balok. Gampang ya. Oke, yang selanjutnya adalah grafik poligon. Grafik poligon yaitu menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Nah, jadi dia menggunakan titik-titik nilai kelas tengah interval. Datanya seperti ini. Ini nilai tengah dapat dari mana? Ini data yang pertama tadi ya, sama aja yang atas ini. Ini tengah dari 215 sampai 2122 adalah 1168,5 dan seterusnya yang menggunakan data di atas. Nah, ketika nilai tengah sudah ditemukan dari masing-masing interval dan jumlahnya masih tetap sama 14, 3, 1, 1, maka kita membuat titik-titik untuk membuat grafik poligon. Nah, di sini kita nggak usah mencari nilai tengahnya lagi, kita langsung kelasnya. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya 14, 3 dan sebagainya. Di sini kelas 1 jumlahnya 14, ya titiknya di sini. Ini kelas 2 jumlahnya berapa? 4. Kelas 3 1, kelas 4 1, kelas 5 1. Jadi kita tarik titik dari atas menjadi suatu garis. Namanya itu grafik poligon. Yaitu ini keterangan yang merah muda adalah jumlah frekuensi. Oke, gampang ya. Selanjutnya di sini ada diagram lingkar atau yang disebut pie chart. Apa sih itu pie chart? Ya, pie chart merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah sering melihat diagram lingkar ya, yang memuat persentase-persentase dari keseluruhan data dengan menggunakan persentasenya dan jumlahnya. Oke, yang pertama, bagaimana cara langkah-langkah membuat diagram P? Antara lain yang pertama adalah menentukan persentase tiap kelas dengan rumus BL1 sama dengan F dibagi TFI dikali 100%, di mana BLI adalah merupakan persentase bagian lingkaran, F ke I atau data ke I adalah atau ke data kesekian frekuensi dari kelas I, frekuensi dari kelas kesekian atau kelas tertentu. TF adalah total frekuensi. Jadi rumusnya F dibagi TFI dikali 100. Contohnya adalah di sini misalnya ada tabel persentase nilai statistik. Ya, di sini kelasnya, di sini interval kelasnya, di sini frekuensinya dengan jumlah 65 mahasiswa, di sini persentasenya. Sudah dibuat persentasenya ya.
9,26 merupakan 9,2% dari 65. 8 merupakan 12% dari 65. Ya, bisa nyarinya ya. Nah, dari tabel ini selanjutnya kita membuat diagram lingkar ya. Jadi dari ini kita buat dengan diagram lingkar. Persentasenya sudah diketahui. Nah, ini frekuensinya, ini kelas-kelas interval. Jadinya seperti ini ya. Jadinya nilai 25 sampai 34 itu sebanyak 9,2%. Ya. Ini kan keseluruhannya 100%. Nilai 85 sampai 94 ini sebanyak 9,2% lagi. Nilai 75 sampai 18 sebanyak 12%. Ini keterangan nomor warna-warnanya ya. Ya, ini ada warnanya enggak tapi kelihatan, tapi seperti ini ya. Jadi membuat diagram lingkar seperti ini dengan mencantumkan kelas intervalnya dan mencantumkan juga besaran persentasenya. Oke, gampang ya. Nah, yang terakhir adalah kurva Ogilvy. Jadi kurva Ogilvy merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi atau percampuran antara interval kelas dan frekuensi kumulatif. Nah, ini data yang tadi saya pakai, kelas 1 sampai 5, intervalnya ini ya. Ini frekuensinya 14,311, ini frekuensi kumulatifnya. Ya, jadi ini yang kurang dari, mulai dari bawah 14, 7, 8, 17, 18, 19, 11 kan. Yang kumulatif lebih dari keseluruhan 20 dikurang 14, 6 dikurang 31 dikurang 33 dikurang 12 dikurang 1 ini frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita melihat kurva Ogilvy ya. Kurva Ogilvy adalah kombinasi. Di sini udah ada frekuensi kumulatifnya. Lalu di sini yang kurang dari, yang lebih dari dibuat kurva. Ini yang garis biru ini merupakan kumulatif kurang dari. Jadi dari 0 ke 14, 14 tambah 3, 16 tambah 1 tambah 1. Nah, sebaliknya yang lebih dari itu mulai dari 20, keseluruhan datanya kan tadi 20. 20 dikurang berapa? Dikurang 14 menjadi 6 di sini. 6 dikurang 33 dikurang 1 dikurang 1. Nah, jadi ini ada persimpangan ya antara kumulatif kurang dari dan lebih dari, persimpangan. Dan ini memunculkan kayak cermin, sama datanya ya, tinggal kebalikannya. Ini dinamakan kurva Ogilvy ya, interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Oke, mungkin sekian dari saya tentang pembahasan penyajian data dan distribusi frekuensi pada pertemuan kedua, yang saya buat 2 part atau 2 bagian. Untuk teman-teman pelajari lagi materi dari saya akan berikan PPT-nya dan PDF-nya, dan juga saya akan berikan tugas pertama ya tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Mohon dikumpulkan minggu depan. Nanti tugasnya saya kirim juga lewat Telegram ya. Dikumpulkan minggu depan menggunakan tulis tangan boleh, menggunakan di print juga boleh ya, atau juga online, nanti kita tentukan. Oke, sekian dari saya tentang pembahasan penyajian data dan distribusi frekuensi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.